少し離れてろ。なんだ、怪獣だ。あれきっとこの辺りの海。アイス H。 Ice Egg, salah satu teknik terkuat milik Kujan Aokizi. Sebelum membahas teknik Ice Egg, kita akan membahas beberapa hal menarik dari sosok Kujan Aokiji. Yang pertama, Kujan ini pengguna atau pemakan buah iblis Hie Hie no Mi, buah iblis bertipe Logia dengan kemampuan memanipulasi elemen Ace. Ada beberapa hal yang menarik lain tentang Kujan ini ya. Yang pertama, Kujan muda adalah seorang prajurit angkatan laut yang dididik dan ditreatment langsung oleh Monkey D. Guard. Sehingga tidak heran Kujan ini tumbuh menjadi seorang prajurit yang sangat tangguh dan kuat. Sampai-sampai Kujan ini menempati posisi yang sangat tinggi, yaitu Laksamana Angkatan Laut, sejajar dengan Kizaru dan juga Akainu. Kita bisa melihat peran dari Kujan ketika insiden di Marineford, di mana waktu itu Kujan cukup memiliki peran yang lumayan besar. Nah, Kujan ini memiliki sifat yang lebih santuy, yang lebih kalem, dan juga memiliki toleransi yang cukup tinggi. Sangat berbeda sekali dengan Akainu. Hal ini bisa kita lihat ketika insiden God Valley, di mana kala itu Akainu dengan sangat kejam dan keji membakar kapal pengungsian warga sipil dengan dalih jika ada insinyur atau ilmuwan dari Ohara yang menyusup ke kapal itu, maka Buster Call Ohara akan sia-sia. Sedangkan di sisi yang lain, Aokiji memilih untuk membiarkan Nico Robin lolos dari insiden Buster Call di Ohara dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah ucapan dari sahabatnya sendiri, yaitu Saul. Kala itu Saul mengatakan kepada Aokiji bahwa keadilan macam apa di mana orang-orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa harus menanggung akibatnya, harus tewas dalam insiden yang sangat jauh dari kemanusiaan. Menyadari hal itu, akhirnya Aokiji memutuskan untuk melepas Nico Robin selamat dari insiden Ohara. Nah, ketika Sengoku mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya sebagai Fleet Admiral, akhirnya ada dua kandidat kuat yang akan menggantikannya, yaitu Akainu dan juga Aokiji. Untuk memperebutkan jabatan Fleet Admiral ini, akhirnya duel pun terjadi antara Akainu melawan Kujan Aokiji. Tepatnya di Panghazar, dan duel ini berlangsung selama 10 hari lamanya. Ini membuktikan bahwa kekuatan atau power dari kedua Laksamana ini memang sangat dahsyat dan bisa dibilang memang hampir setara atau equal. Namun dalam perang tersebut berhasil dimenangkan oleh Akainu. Ini adalah duel dua buah iblis tipe Logia terkuat, Hie Hie no Mi dan juga Magu Magu no Mi. Saking kuatnya kekuatan dari buah iblis ini sampai-sampai di Panghajar terguncang iklim yang sangat dahsyat ya. Dimana jika kita melihat kondisi Panghajar terbelah menjadi dua suhu yang berbeda. Di satu sisi memiliki suhu dingin es, di sisi yang lain memiliki suhu yang panas magma ya.
Duel antara Akainu melawan Aokiji ini seperti halnya Song of Ice and Fire. Ketika Aokiji dikalahkan oleh Akainu, Aokiji tidak ingin dipimpin atau di bawah kendali dari Akainu, tidak ingin menjadi bawahan dari Akainu, sehingga akhirnya Aokiji ini pun memutuskan untuk keluar dari angkatan laut. Bekas luka dari pertarungan itu, Aokiji kehilangan kakinya. Ini membuktikan bahwa Akainu itu memang sedikit lebih kuat daripada Aokiji. Beberapa hal yang menarik lainnya terjadi ketika momen Aokiji bertemu dengan Luffy dan juga Mugiwara Pirate lainnya ya. Kala itu kita diperlihatkan betapa dahsyat dari teknik Ace Egg milik Aokiji. Ketika Aokiji menyentuh air laut dengan jarinya dan dari situ dia mampu memanipulasi lautan menjadi es ya. Medan es yang jangkauannya sangat luas, radius serangannya sangat luas, bahkan sampai berhasil membekukan Sea King atau monster laut ya. Kita bisa diperlihatkan betapa dahsyat. Nah, di momen itu dengan mudah Aokiji itu bisa menangkap Luffy dan kawan-kawan karena melihat kekuatan di kala itu memang sangatlah jauh. Luffy masih sangat jauh dengan kekuatan yang dimiliki oleh sekelas Laksamana yaitu Aokiji. Di momen itu Aokiji tidak menangkap Luffy dan dia berkata kepada Luffy bahwa aku sangat menghormati kakekmu Monkey D. Guard karena dia adalah guru dari Aokiji yang melatih Aokiji di angkatan laut. Dalam perjalanannya setelah ia keluar dari angkatan laut, Aokiji bertemu dengan Kurohige Pirate di sebuah bar ya. Di mana kala itu Aokiji yang sedang minum sendirian dihampiri oleh Kurohige bersama dengan para kaptennya. Dan kala itu ada sebuah scene yang sangat menarik ya. Ketika salah seorang dari Ten Titanic Captain itu mengatakan bahwa, wah apakah sebaiknya buah iblis Hie Hie no Me ini dijual apa ataukah dipakai ya. Mendengar hal itu, Aokiji langsung marah ya kepada Kurohige dan dia berhasil dengan mudah membekukan beberapa dari Ten Titanic Captain. Karena Kurohige dikenal sebagai pemburu buah iblis, di mana buah iblis yang akan diburunya itu antara dijual atau dipakai oleh krunya sendiri ya. Terbukti bahwa semua kru kuat Ten Titanic Captain ini adalah pemakan buah iblis. Nah, melihat beberapa kru kesayangannya dibekukan oleh Aokiji, di mana Aokiji bisa saja dengan mudah bisa menghancurkan kru kuat milik Kurohige. Kurohige yang tidak ingin rugi, tidak ingin terjadi hal yang buruk, tidak ingin kehilangan kru kesayangannya, akhirnya melakukan sebuah negosiasi dengan Aokiji. Kurohige mengatakan hal yang sangat-sangat fenomenal ya menurut gue pribadi sampai sejauh ini. Kala itu Kurohige mengatakan bahwa bajak laut adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Mereka tidak harus bersahabat dan tidak harus memiliki kedekatan emosional. Cukup memiliki tujuan dan misi yang sama. Nah, mendengar hal itu, negosiasi pun terjadi. Hingga akhirnya Aokiji memutuskan untuk bergabung ke Kurohige Pirate dan menjadi salah satu dari Ten Titanic Captain di bawah Kapten Marshall the Teach. Dan perannya di dalam menjadi Ten Titanic Captain sungguh lumayan besar ya, lumayan signifikan. Karena kita terbukti, kita diperlihatkan ketika Aokiji menjalankan misi untuk menculik Charlotte Pudding di Whole Cake Island. Dan kita diperlihatkan betapa kuatnya sosok Aokiji ini ketika ia mampu membekukan sosok kuat seperti Charlotte Cracker dengan sangat mudah. Tidak hanya itu, dalam insiden Hashinosu,
ketika Monkey D. Garp datang untuk menyelamatkan salah satu murid kesayangannya yaitu Kobe, akhirnya Aokiji harus berhadapan dengan sang guru. Dan duel antara murid dan guru ini pun akhirnya terjadi. Pertarungan benar-benar terjadi sangat epik ya. Karena di momen itulah kita diperlihatkan teknik Galaxy Impact milik Garp. Di masa senjanya, Garp itu mampu memperlihatkan power yang sangat dahsyat ya. Sampai-sampai Garp dengan mudah mampu mengalahkan beberapa Ten Titanic Captain, mensolo semua kru yang ada di Hashinosu. Garp versus everybody. Pertarungan antara Garp dan juga sang murid berlangsung dengan sangat seru ya. Meskipun Garp ada di usia tua, tetapi di momen itu terlihat Aokiji ini sangat kewalahan menghadapi sang guru. Dan kita juga diperlihatkan flashback ketika Aokiji dididik langsung oleh Monkey D. Garp ketika ia masih berada di Angkatan Laut. Menyadari bahwa tidak mudah mengalahkan sosok kuat seperti Monkey D. Garp, akhirnya beberapa Ten Titanic Captain yang lain pun ikut interupsi dalam pertarungan. Di mana saat itu Shiryu mengetahui kelemahan Garp. Dia tidak menyerang Garp secara langsung tetapi menyerang Kobe ya. Menyadari hal itu, Garp pun akhirnya tanpa pikir panjang melindungi Kobe menggunakan tubuhnya sendiri dan harus mendapatkan luka serangan tertusuk oleh pedangnya Shiryu. Meskipun dengan pedang yang masih menancap di perutnya ya atau di badannya, tetapi Garp masih bisa mengeluarkan serangan yang sangat dahsyat. Namun pada akhirnya Garp berhasil dibekukan oleh Aokiji. Meskipun di sini ada teori yang mengatakan bahwa Aokiji sengaja membekukan Garp untuk bisa mencegah pendarahan yang dialami oleh Garp ya. Dan ketika Garp itu tertawa setelah dikalahkan dengan cara yang curang, akhirnya Aokiji ini diperlihatkan meneteskan air mata dan membekukan air matanya sendiri. Teori lain pun mengatakan bahwa sebenarnya Aokiji ini adalah bagian dari SWORD atau organisasi rahasia yang ada di Angkatan Laut. Aokiji mengemban misi untuk mengamati pergerakan dari Kurohige. Nah, jikalaupun begitu, apakah suatu saat nanti Monkey D. Garp ini nasibnya akan baik-baik saja? Karena seperti yang kita ketahui, Garp itu masih menjadi tahanan di Hashinosu. Tidak hanya Garp, di situ juga ada Gekko Moria atau Kojuki Moria dan juga Charlotte Pudding. Nah, itulah perjalanan tentang Aokiji atau Kujan dengan teknik terdahsyatnya yaitu Ice Egg, kemampuan memanipulasi elemen es yang sangat dahsyat, memiliki radius yang sangat luas. So, sampai sini saja. Buat kalian yang punya pertanyaan, punya opini, atau punya ingin request dibahas tentang apa lagi, kalian bisa drop di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Ditunggu video-video selanjutnya.